warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Hati dari tingkat 1B Prodi D3 Keperawatan Cirebon. Nama Sonia Febrianti dari tingkat 1B Program Studi D3 Keperawatan Cirebon. Perkenalkan, saya Iqbal Faruk dari tingkat 1B Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Andini dari tingkat 1B dari program studi D3 Keperawatan Cirebon. Saya Diana dari tingkat 1B Prodi D3 Keperawatan. Bab 2 Pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus tetap dijaga, pelihara, dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa dibina. 2. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakaiannya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Alat berhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya 1. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti
upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Madura, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai 3 tahun pendidikan sekolah dasar. Sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas, bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang suku, sosial budaya, dan juga bahasanya. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional dengan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah.